Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 6 Mei 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja untuk kemarin ya, pada saat NFP ternyata hasilnya di luar prediksi yang sudah saya buat, kayak nggak make sense aja gitu kan ya. Ya, kenapa saya bilang itu kayak nggak make sense dan bisa dibilang itu salah satu kejadian yang langka. Karena kalau kalian lihat sebenarnya data kemarin itu ya, itu literally sebenarnya kan seperti sudah biasanya saya bilang, kalau hasilnya merah ya kalian bisa hold untuk yang ambil posisi buy gitu kan. Tapi kenyataannya kemarin itu literally market bergerak semaunya sendiri ya, dia naik habis itu turun gitu kan ya. Benar-benar di luar dugaan sekali. Jadi kalau dilihat hari Jumat kemarin tanggal 3 ya. Kalau kita lihat ya datanya literally semua merah, termasuk data ISM Services PMI itu merah semua loh. Ya. Kita lihat dulu dari tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan, itu drop dari 0,3 ke 0,2. Secara tahunan juga akan ikut drop dari 4,1 ke 3,9. Padahal personal income kemarin pada saat data di core PCE keluar itu meningkat dari 0,3 ke 0,5%. Tapi ini kenapa malah turun, ya kan? Turun di bawah data sebelumnya. Lalu kalau kita lihat dari data non-farm payroll itu ternyata drop juga ya, dari 315.000 turun ke 175.000. Bahkan kalau dilihat sebenarnya ya, kalau dilihat data kemarin, data mana dia sebentar ya, data ADP-nya aja bagus ya, data ADP bagus. Yang jelek cuma data tingkat pengangguran, tingkat lowongan pekerjaan ya, jumlah lowongan pekerjaannya yang berkurang. Kalau dilihat juga dari data tingkat pengangguran mingguan ini juga turun loh, flat cenderung turun. Bahkan kalau kalian lihat ya, ini tingkat per minggu ini literally flat di angka 209.000 sampai 220.000 ya. Kalau kalian lihat dari bulan Maret ya, Maret dari 217, 209, 210, 210 ini kan flat ya kan, tidak mungkin lah rasanya data pengangguran itu naik ya, tapi kenyataannya data pengangguran itu naik ya dari 3,8% ke 3,9. Ini cuma yang sudah yang saya kira-kira ya, mungkin nanti di bulan depan, pada saat NFP di bulan depan kayaknya ini akan ada revisi sih, total-totalan akan ada revisi sepertinya ya. Kayaknya data mengenai NFP dari 315.000 ke 175.000 dan tingkat pengangguran dari 3,8 ke 3,9 kayaknya ini akan ada direvisi di bulan depan ya, kayaknya loh ya. Kenapa ya? Kayaknya ini nggak make sense aja gitu loh. Kayak data jumlah orang yang bekerja itu kok dropnya parah dari 315.000 ke 175. Padahal data tingkat pengangguran klaim mingguannya aja itu cenderung flat dan sedikit turun. Tapi kenapa data pengangguran malah naik dan juga data jumlah orang yang bekerja malah turun juga. Drop lagi lumayan ya, setengahnya, hampir setengah lebih ya. Dari 315 ke 175. Ya, setengah lebih lah ibaratnya. Lumayan itu ya, lumayan penurunannya. Jadi kalau dibilang, kalau dari segi ekonomi ya, kita bukan lihat chart XAUUSD dulu, kita bahas dari ininya, ekonominya. Berarti bisa dibilang dengan suku bunga The Fed 5,5% di sini sudah mulai merasakan dampaknya. Tapi ini dampak yang saya rasa tidak terlalu dipusingkan. Dalam artian tidak terlalu dipusingkan maksudnya adalah, kan yang diinginkan oleh The Fed adalah tingkat penganggurannya di sekitaran 4,1 ataupun 4% di tahun 2024. Kalau bisa flat di angka itu ya, maksimal 4,1. Dan tingkat jumlah orang yang bekerja kalau bisa ya masih bagus lah ya, nggak terlalu drop parah. Ini kan masih 100.000 masih oke lah ya, nggak sampai 90, di bawah 100.000 mungkin sudah terlalu ekstrim mungkin. Tapi ini kan masih di atas 100.000, 200.000, 300.000 itu masih oke lah ya. Tapi kalau dilihat dari segi pendapatan rata-rata itu berarti berkurang. Ya berarti
Average hourly earning di bulan April itu bisa dibilang sebenarnya sedikit berkurang, walaupun nggak berkurang parah sih ya. Berkurang sedikit aja. Jadi kalau dibilang dari segi tingkat ekonominya sendiri, dengan tingkat suku bunga 5,5% mulai menyakiti sektor tenaga kerja. Tapi ini sekali lagi ya, ini kan cuma baru data keluar sekali. Yang dimana kalau kalian lihat tingkat NFP yang drop parah itu sebenarnya tidak pernah terjadi selama bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau kalian lihat tingkat NFP itu cenderung naik loh. Ya, kalau kalian bayangkan dari bulan Desember 2023 itu 199, kemudian 216. Anggaplah 173 ya. Ini kan tetap naik dari 150.000 ke 173. Dari 173 naik ke 333, dari 333 turun ke 229, 229 turun ke 270. Dari 270 naik lagi ke 315 dan sekarang dari 315 drop parah ke 175. Kayaknya sih ini nggak make sense angkanya ya. Tapi saya cuma prediksi aja ya, di bulan depan kemungkinan ini akan direvisi naik kayaknya nih. Mungkin ini data yang kurang benar kayaknya ya. Kayaknya. Tapi intinya dengan data seperti ini ya, pada saat data NFP ini keluar, di sini saya juga ada melihat kalau Fed Rate Monitor Tool-nya di sini mengalami perubahan signifikan. Yang saya maksud adalah di sini memang nanti di bulan Juni tidak akan ada pemotongan suku bunga, masih di 91%, itu di 5,25 sampai di 5,5%. Tapi nanti di bukan di bulan depan, di minggu depan tentang data CPI ya. Data CPI itu akan keluar di minggu depan. Kayaknya di tanggal belasan Mei ya, kalau nggak salah tanggal 15 Mei kayaknya. Ya, tanggal 15 Mei hari Rabu kita akan melihat data CPI di Amerika ya. Untuk patokannya untuk masalah suku bunga kalian bisa cek ke investing.com, lalu cari di bagian tools dan cari di Fed Rate Monitor Tool. Ini akan kalian lihat tingkat probabilitas jumlah orang yang memperkirakan berapa tingkat suku bunga yang akan masih di hold oleh the Fed ya. Pada saat data NFP rilis ini, kalau kalian lihat diperkirakan akan ada pemotongan suku bunga nanti di tanggal 19 September ya. Kalau dilihat ini sebenarnya ya, kemarin di sini jumlah probabilitasnya ataupun persentasenya di sini masih lumayan. Di sini pun 90% lebih ya, ini pun drop ke 91. Kemudian di Agustus ini juga masih 80% lebih. Kemudian di September juga masih panjang yang 5,5-nya. Tapi pada saat data NFP keluar di sini sudah drop signifikan ya. Yang 5,25 sampai 5,5 drop ke 32,6% sekarang, dan di sini 5% sampai 5,25 ini adalah sebesar 48,8. Nah, jadi di sini para analis dan juga para pedagang, para traders itu ya memperkirakan akan ada pemotongan pertama oleh the Fed nanti di bulan September 2024. Ini belum mengesampingkan data CPI pada bulan ini dan juga data NFP di bulan depan. CPI juga di bulan depan belum sepenuhnya ya, terkecuali kalau kita melihat pada bulan ini data CPI, data inflasinya itu turun ya. Karena kalau kita lihat data CPI terakhir itu kan 3,5%. Kalau turun lagi ke 3,4 ataupun 3,2, ini bisa naik dengan signifikan. Entah mungkin Agustus akan bisa drop ya. Dari yang September kemungkinan bisa mundur ke Agustus 2024 penurunannya. Ya, bisa aja. Jadi kalau data CPI pada bulan ini itu turun dan data bulan Juni juga data CPI itu turun, kemungkinan Agustus akan bisa kita melihat penurunan pertama suku bunga oleh the Fed. Ya. Jadi intinya untuk sekarang probabilitasnya akan ada pemotongan pertama di bulan September 2024 dan pemotongan selanjutnya diperkirakan akan ada di bulan Desember 2024. Jadi untuk di tahun 2024 akan ada 2 kali pemotongan suku bunga. Tapi ini masih ekspektasi ya. Karena ini kan masih probabilitas. Itu. Oke, sekarang gimana untuk masalah chart XAUUSD? Ya, kalau kalian lihat ini kan kemarin bergerakan semaunya ya. Kemarin naik sampai ke 2319, 2320, kemudian drop parah sampai ke 2277, kemudian naik lagi, drop lagi, dan sekarang pagi hari ini sekarang bergerak naik. Ya, kalau dilihat berarti untuk hari ini pergerakannya kayaknya normal ya. Tapi sebelum itu untuk hari ini kita ada market yang libur, yaitu market Jepang dan juga market Inggris.
Ya, jadi kemungkinan karena market Inggris nanti sore itu, bukan nanti sore, hari ini itu full libur. Jadi kemungkinan nanti sore nggak ada live ya, karena nggak akan terlalu banyak ada pergerakan sih nanti di sore, karena Eropa doang yang buka ya, negara Eropa doang. Inggris ini nggak buka soalnya. Jadi kemungkinan nanti sore nggak ada live kemungkinan ya. Untuk hari ini XAUUSD-nya pertama ini masih respect area trendline ya. Ini saya rasa nggak akan berubah sih untuk masalah analisanya. Ini trendline masih oke, masih intact ya. Kemudian di sini kalau kalian lihat di M30 kita ada zona area supply di sini. Supply ini sebenarnya sudah lewat ya. Jadi saya rasa ini sudah selesai, untuk kalian delete aja nggak masalah. Untuk demand di sini juga kalian sudah bisa delete karena sudah tidak berfungsi lagi. Terus sekarang bagaimana? Oke, sekarang karena ini adalah awal minggu, kita akan buka dari segi weekly. Oke, weekly kalau kalian lihat kita sudah membuat ekor di bawah ya. Lebih tepatnya, bentarin saya hapus dulu ya. Ini perkiraan saya ini ternyata tidak masuk ya, ternyata parah sekali. Oke, untuk dari segi weekly minggu lalu kita berhasil men-sweep liquidity yang ada di bawah di harga 2292,67. Dibikin drop sampai ke 2277 ya, dibikin drop sampai ke 2277. Tapi permasalahannya adalah ini tidak close di bawah 2291 ya. Tidak close di bawah 2291. Jadi ini bisa dibilang bearish memang, tapi bukan seperti bearish engulfing, mungkin bisa dibilang ini seperti bearish pin bar ya. Ini bearish pin bar dan harga sudah drop juga. Jadi apakah ini akan bisa drop seterusnya ke bawah? Ya. Untuk di minggu ini kita masih akan ambil posisi sell karena ini market juga sudah membuat new lower low ya. Secara ini adalah new lower low juga. Dari sini low-nya dari 2291, low sekarang paling rendah adalah di 2277 ya. Otomatis kita hanya akan mencari open posisi sell aja untuk di minggu ini, sama seperti kemarin ya. Kita hanya akan mencari open posisi sell. Jadi kalau kita lihat di mana kita bisa ambil posisi sell, berarti untuk minggu ini saya mengharapkan harga itu naik dulu seperti biasa ya. Naik dulu at least paling enggak sampai ke 2330 ya di sini, atau enggak sampai ke 2315 atau enggak ya. Ya kalau bisa sih retest ini ya, retest 2330 itu pun ekstrim sekali sebenarnya sebelum dia bisa drop ke bawah. Itu kan ekstrim naiknya, tapi kalau kita lihat dari segi daily sebenarnya ini yang saya worry ya. Yang saya worry adalah ini pergerakan swingnya rada berat ya. Karena kalau kalian lihat ini gimana ya, market itu tidak melewati zona demand daily-nya masalahnya ya. Ini kalau kalian lihat ini kan ada satu zona demand daily. Memang harga itu sudah pernah break di bawah zona demand daily, tapi masalahnya adalah ini harga tidak mau tutup di bawah zona demand daily. Yang berarti adalah ini antara market mau stuck di demand daily, kemudian dia bisa mantul naik, atau ini harga bisa diem aja di sini ya. Antara dia akan stuck di demand daily, berarti dia harga akan bergerak hanya maksimal sampai 2340 ya, atau nggak sampai 2334, kemudian drop sampai ke 2284 ataupun sampai ke 2280. Dan harga hanya akan berputar di situ-situ aja selama 1 minggu sekarang. Kalau kita tidak bisa melihat daily turun di bawah 2280, close di bawah 2280 ya. Secara daily saya perlu close di bawah 2280 sebelum mengindikasikan harga benar-benar turun ke bawah. Jadi kalau selama harga daily masih stuck di sini, masih diem doang di sini, nggak gerak kemana-mana ya, dalam artian nggak break di bawah 2280, saya nggak mengharapkan harga itu akan turun jauh. Cenderung malah ya, kalau harga diem di sini maka zona perangnya itu hanya akan sebesar ini doang ya. Ini zona perangnya doang. Kalau sampai harga itu tidak melewati batas ini, berarti batas atas adalah di 2240, batas bawah adalah di 2280.
ya. Jadi kalau nggak bisa lewat dari 2240, kemungkinan harga hanya akan begini-begini doang sampai di minggu depan. Kemungkinan loh ya. Tapi kalau harga bisa break di atas 2240, which is good, kita akan bisa ambil posisi sell di atas. Ingat, kita masih hanya akan mencari open posisi sell. Kalau harga nggak bisa break 2240, tapi dia malah break di bawah 2280, itu juga bagus sekali. Maka kita bisa mengekspektasikan harga itu akan terus turun ke bawah. Paling ekstrim adalah harga itu bisa drop sampai ke 2200. Sampai ke 2200 bisa. Ya. Jadi untuk sekarang selama harga itu tidak lewat dari 2340 dan 2280, jangan harap itu harga bisa naik lebih tinggi atau turun lebih rendah. Ya, ini batasan kalian untuk di daily untuk saat ini ya, dari 2340 sampai 2280. Itu dari segi daily. Ya, dari segi daily. Kalau dari segi H4, ya ini harga juga nggak kemana-mana sebenarnya ya. Untuk 2296 ini saya rasa bisa saya delete aja kayaknya ya. 2296 ini sudah bukan level yang di respect oleh market. Kemudian 2315 sebentar. 2315 saya rasa masih bisa di respect oleh market ya. Oke, kemudian 2330 masih oke juga. Kemudian 2355, 2386 masih oke di respect oleh market. 2265. Jadi untuk level-level sekarang masih sama. Untuk support yang valid adalah di 2286. Sekali lagi, kalau harga H4 tidak bisa tutup di bawah 2286, jangan mengharapkan harga itu turun ke bawah sampai ke 2265 ya. Dan kalau dari segi H4, kalau harga H4 tidak tutup di atas 2330, jangan harap harga itu akan naik menjemput area area supply paling atas di sini di 2355 ya. Jadi untuk masalah validnya sekarang adalah ada dua. Yaitu yang pertama adalah di 2286 dan di 2330. Jadi range kalian untuk kalian bisa trading diperkecil sekali lagi ya, yaitu dari 2330 sampai ke 2286. Itu adalah dari segi sudut pandang time frame H4. Ya, karena itu merupakan resisten yang valid di 2330 dan support yang valid di 2286. Kalau dipindah ke time frame H1, sekarang kita punya immediate resistance yang sempat di respect oleh market adalah di harga 2309. Lebih tepatnya bisa di 2310 ya. Karena kalau dilihat ini di respect, di break, kemudian retest, kemudian ini di break, kemudian di retest, ini di break, kemudian di retest, harga langsung bergerak naik ya kan. Ini di break, kemudian di retest. Ini sekarang harga berusaha untuk di break. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi adalah kita punya immediate resistance terdekat di H1 adalah di 2309 atau kalian bisa genapkan juga di 2310 ya, 2310 kayaknya. Coba. Oh enggak, itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh atau 2310 terlalu jauh. Jadi 2309,5. Ya, secara H1 kita punya resisten terdekat di 2309,5. Kalau kalian mau ambil posisi buy, ingat terdekat resisten adalah di 2309. Dalam artian harga itu at least berarti harus breakout di atas 2309 seperti ini. Dan kalau bisa harga itu juga harus break dari trend line-nya. Ya. Jadi kalau dia break di atas 2309 dan juga sekaligus break trend line ya. Tunggu harga itu retest, baru kalian nanti bisa nge-buy target sampai ke 2330. It's okay, sedikit counter trend nggak masalah, karena kan ini masih di hari Senin. Ya, untuk yang nge-sell bagaimana? Kalau saran saya, kalau kalian nge-sell bisa tunggu di bawah 2286 aja kalau mau lebih secure-nya. Ya, karena H1 pun ini tidak bisa tutup di bawah 2286. Ya, di sini pernah ada bias sekali memang. Ya, di sini pernah ada bias sekali, jadi itu pun nggak masalah. Karena sebenarnya 2286 adalah support valid di time frame H4. Jadi kalau kalian nggak mau lihat di H1, kalian lebih condong lihat ke H4 juga masalah. Ya. Terus kalau sudah break di atas 2310, kalau mau di buy stop loss di mana ya tergantung. Sekarang sih ini belum bisa stop lossnya di bawah 2290 nggak bisa ya. Karena kalau kalian nge-buy nanti di sini, mau nggak mau stop lossnya adalah di bawah 2286. Ya lumayan emang 200 pip. Makanya saya lebih prefer kalau kalian counter, tunggu memang ada swing yang bagus setelah dia break di atas 2309 atau nggak di atas 2310, baru kalian bisa ambil posisi buy.
buy. Ya. Kenapa bisa diambil posisi buy? Karena kalau kalian ingat pada saat saya buat analisa di hari Jumat kayaknya ya, Jumat atau hari Kamis itu saya lupa ya, Jumat atau hari Kamis. Ingat di sini kan ada satu area demand supply-nya ya kan. Di sini ada satu area supply sudah lewat ya. Supply sudah lewat. Kalau saya turunkan ke time frame M5, di sini market membuat yang namanya liquidity. Ya. Ini market membuat sebentar. Ya. Ini market membuat liquidity, kemudian liquidity sudah diambil. Ini market juga membuat liquidity sudah diambil. Nah, ketika harga ini bergerak turun ke bawah, market itu membuat liquidity juga. Ya, market itu di sini membuat liquidity. Sorry. Ya, di sini ya. Salah. Market itu membuat liquidity di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, makanya kalau dilihat kemarin, market itu mengambil liquidity 1, kemudian turun. Market mengambil liquidity 2, kemudian turun. Sebelum akhirnya market mengambil liquidity 3 dan liquidity 4. Ya, sebelum ini puncaknya liquidity, awal drop liquidity-nya ini diambil juga. Ya, jadi market itu sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5 level liquidity. Ya, ini yang pertama diambil, kemudian ini yang kedua. Kemudian pada saat news itu keluar, harga itu langsung mengambil level 3, 4, 5. Jadi ketika sudah mengambil semua liquidity di sini, harga kan langsung drop signifikan. Jadi karena sudah tidak ada liquidity di sini, ya sudah ada liquidity di sini dan ini hanyalah sebagai spike aja ataupun seperti dorongan kemudian turun ke bawah, ya kan. Oleh karena itu kalau harga bisa tutup di atas 2310, maka kecenderungannya harga bisa langsung terbang juga di atas 2310. Bahkan target di 2330 itu bisa langsung terbang. Ya, karena di sini ini sudah bukan apa-apa lagi. Ini sudah bukan seperti support, resistance, kemudian supply demand, kemudian liquidity udah nggak ada di sini ya. Ini sudah kosong doang. Makanya kalau ini bisa langsung tembus 2309 ya. Kalau ini bisa tembus 2309, ini bisa langsung terbang naik tanpa adanya retest itu bisa. Ya. Jadi kalau tanpa retest, kalian mau pakai buy stop, ya kalian masalahnya mau taruh stop loss di mana? Itu aja sih problemnya, ya. Kalau saya pribadi sih karena saya lebih prefer ambil sell, saya lebih tunggu di 2330 di sini. Ya, karena ini merupakan valid bukan valid sih, bisa dibilang fresh area supply terdekat di 2330. Ini kan hampir kena kemudian drop dan di sini masih fresh. Kalau kalian mau pasang sell limit di sini, it's okay, nggak masalah, ya. Kalau kalian pasang sell limit di sini, oke nggak masalah karena stop lossnya lumayan juga 145 pip dengan target itu sampai 2315 bebas ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak pasang sell limit dulu karena takutnya ketika harga itu langsung terbang tinggi ya, terbang tinggi dalam artian mempunyai power bullish yang sangat signifikan ke atas, saya nggak berani pasang sell limit di sini karena takutnya ini cuma ngehantam doang, kemudian turun sedikit dia bisa terbang lagi. Ya, karena kalau dilihat sekali lagi pada saat saya buat awal analisa, ini pergerakannya sudah mulai normal. Normal dalam artian ya USD-nya melemah karena data dari kemarin di hari Jumat. Ya, otomatis USD akan melemah sehingga gold akan dibeli. Karena saya bilang juga normal karena ketika melewati jam 12 malam Amerika di hari Jumat itu kan marketnya bergerakannya bullish. Jadi otomatis untuk di market Asia pagi hari ini marketnya kemungkinan akan masih bullish juga lumayan ya. Jadi kalau ambil posisi sell tunggu di atas lebih baik di 2330 atau enggak di 2355. Kalau mau nge-buy di atas 2310 ingat yang penting kalian taruh stop lossnya yang bijak ya. Karena sekarang per video sekarang saya buat ini belum bisa saya taruh stop lossnya di bawah 2286. Nah, selain di 2286 saya nggak bisa taruh di 2290, saya nggak bisa. Mau nggak mau memang harus taruh di bawah 2286, tapi itu kan terlalu jauh ya. Tapi tergantung nanti kalau kalian lihat video ini sudah lumayan membuat swing ketika dia break 2310 atau nggak break 2315 ya kalian silakan kalau ambil posisi buy gitu sih. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi kemungkinan nanti sore kalau misalnya memang bisa ada peluang dan market memang bergerak bagus, kemungkinan saya akan live. Tapi kalau market cuma diem di tempat, nggak ada pergerakan yang bagus ataupun nggak ada
yang bisa saya update. Kemungkinan saya nggak akan live nanti siang atau nanti sore ya. Jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini dan sekaligus pembahasan NFP kemarin di hari Jumat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.